Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, jangan selalu rasa, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mari percaya kepada Tuhan, taruh harapan kepada Tuhan. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mari sampaikan iman kepada Tuhan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mari sama-sama angkat tangan, katakan mukjizat, mukjizat Tuhan ada bagi yang setia percaya. Anugerahkan kasih-Mu di tengah-tengah kami. Karuniakan pengenalan yang benar akan Engkau. Kami tidak sanggup, tidak mampu untuk menjangkau semua kasih karunia itu Tuhan, kecuali Engkau memberikannya kepada kami. Roh hikmat, pengertian, pengenalan yang benar akan Engkau, Kau anugerahkan bagi setiap kami, hingga kami bisa menemukan jalan-jalan kehidupan, hingga setiap keputusan hidup kami adalah daripada firman-Mu saja. Berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari semua yang siap menyambut kemuliaan Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, memasuki tahun ketiga, COVID-19 memporak-porandakan seisi dunia. Tsunami keuangan terjadi di mana-mana. Tidak sedikit di antara kita kehilangan kaum kerabat, teman, saudara, keluarga,
relasi, karena ada lebih dari 4 juta orang di dunia meninggal. Kita masih ada hari ini. Kita masih hidup hari ini. Tuhan masih beri kesempatan bagi kita, dan kesempatan itu disebut kemenangan melalui ujian api COVID-19 ini. Kesempatan hidup inilah tidak boleh disia-siakan, karena selagi hiduplah kesempatan ada, selagi hiduplah kita bisa memperbaiki kesalahan, kita bisa menggenapi, melunasi semua perkara hidup yang belum selesai. Karena kalau kematian sudah datang, semua sudah terlambat dan sudah berakhir. Karena itulah setiap orang yang dikaruniakan kepadanya kesempatan hidup haruslah mendengar apa yang Roh perkatakan. Selesaikan apa yang masih kurang dalam kehidupan. Tuntaskan bersama Tuhan bagian-bagian dari garis keturunan, dari kehidupan, supaya saat kita berpulang ke sorga, kesempurnaan hidup sudah kita dapatkan. 3 hal dalam hidup ini yang saya temukan selama 24 tahun ini. Yang pertama adalah kesehatan. Ternyata melebihi emas, perak, permata adalah kesehatan. Sehat itu berharga. Yang kedua adalah kelimpahan. Semua orang giat bekerja, semua orang ingin menciptakan inovasi, kreativitas, terobosan, supaya bisa berkemenangan, bisa berhasil, bisa sukses, supaya hidupnya melimpah. Dan yang ketiga, sulit dijangkau, karena ada banyak orang kaya tidak bisa menjangkau yang ketiga. Ada banyak orang melakukan pertapaan, semedi, melakukan banyak ritual untuk menjangkau yang ketiga, yaitu kebahagiaan. Ternyata ini adalah kasih karunia Tuhan di dalam hidup. Tanpa Tuhan, kebahagiaan tidak akan pernah ada. Karena itulah kitab suci berkata bahwa makan minum itu adalah karunia juga dari Tuhan. Karena itulah di dalam kehidupan kekristenan ini tidak bicara soal makan minum, tapi bicara soal kerajaan Allah, sukacita dan damai sejahtera dalam hidup. Yang percaya katakan haleluya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mari bersama-sama kita lihat apa yang tertulis di dalam 1 Petrus pasal 1. 1 Petrus 1 mulai ayat 13 kita baca. Pesan Tuhan hari ini kepada kita tentang kemenangan dan kelimpahan melalui kasih Yesus. 1 Petrus 1 mulai ayat 13, demikian firman Tuhan. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah, dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sama-sama Bapak Ibu. Sebab ada tertulis, sama-sama, kuduslah kamu sebab aku kudus. Haleluya. Kita berhenti sampai ayat yang ke-16 ini. Tuhan inginkan generasi yang kudus. Imamat rajani yang hidup kudus. Seperti Tuhan disebut Tuhan yang kudus. Dia maha kudus. Anak-anaknya harus mengikuti jejaknya adalah menjadi anak-anak yang kudus. Kudus bicara tentang hidup tak bercelah. Kudus bicara hidup serupa segambar dengan Tuhan. Kudus bicara tentang imagode. Tanpa imagode kita tidak bisa dan tidak layak masuk surga Yesus. Hanya rupa dan gambar Allah, imagode, yang melayakkan kita oleh karena Dia mati di atas kayu salib. Darahnya yang mahal itu menebus akan hidup kita, dosa kita, hingga membuat kita punya kesempatan lagi di muka bumi ini untuk memiliki imagode di dalam penyempurnaan oleh firman dan oleh Roh Kudusnya. Nah Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kitab suci berkata dengan jelas sekali, jangan menuruti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohan. Jadi di dalam hidup ini kita harus berjaga-jaga. Kitab suci mengajarkan kepada kita supaya kita waspada dan berjaga-jaga di dalam doa. Karena roh memang kuat, roh memang penurut, tetapi daging ini lemah. Ada masa-masanya di dalam hidup kita disebut kebodohan. Karena itu kitab suci mengajarkan kepada kita, menasihatkan kepada kita, sedikit berkata-kata, lebih banyak mendengar di dalam kehidupan ini.
Kenapa? Karena dikatakan pada waktu nanti pernyataan Yesus Kristus akan datang dalam hidup kita, yaitu hari api, hari pengujian, hari penghakiman. Apapun bisa terjadi di dalam kehidupan ini, di luar rencana kita. Apapun bisa terjadi di dalam kehidupan ini, melalui kedaulatan Tuhan. Saya mengalami ini di dalam hidup saya. Ketika Tuhan perintahkan saya untuk full time sesudah saya memasuki karir general manager, gaji besar, rumah yang enak, tabungan yang banyak, anak-anak yang baik-baik di rumah, dan hidup yang bahagia. Tiba-tiba Tuhan berkata, "Nak, lepaskan semua, melayani aku kembali sepenuh hidup, sepenuh waktu." Lalu Tuhan memberi saya sebuah album dengan judul album Berlari Mendahului Hujan. Suatu urapan kuasa Nabi Elia melalui kuasa roh. Dia melampaui kereta Ahab, melampaui hujan. Kuasa Elia yang luar biasa ini Tuhan pakai untuk saya keliling Indonesia mengadakan KKR dari Bengkulu, Bangka, bahkan sempat ke Surabaya sampai ke Manado. 3,5 tahun kemudian tiba-tiba Tuhan mengizinkan sebuah penyakit yang belum diketahui penyebabnya, penyakit yang belum ada obatnya, yang disebut dengan kanker getah bening. Sakitnya itu dengan jutaan duri-duri yang bisa menusuk tubuh yang amat sakit. 600 mg painkiller tidak bisa menahan rasa sakit kanker getah bening. Lymphoma diffuse itu begitu mengerikan. Maka ini disebut penyakit setan, penyakit kutuk setan, karena tidak ada obatnya. Dan ini memang bagian-bagian nampaknya sepertinya pekerjaan setan. Maut merebut istri saya. Kematian merebut hidup saya. Saya berakhir 11 tahun yang lalu. Pelayanan terhenti. Kesehatan enggak tahu lagi arahnya kemana. Kelimpahan berhenti. Kebahagiaan hidup enggak jelas lagi. Saya mengunci hidup dan terkurung di dalam kehidupan. Saya tidak peduli lagi dengan apapun. Saya hanya tahu adalah saya ingin cari Tuhan, mengejar Tuhan supaya luka hidup, luka kehilangan hidup itu terobati, Bapak Ibu. Yang saya terima di dalam kehidupan ini bukan nasihat, bukan sahabat, bukan keluarga, tetapi ada banyak kali saya melihat orang-orang pergi meninggalkan. Saya hendak mencari orang-orang setiawan Tuhan yang bisa berbagi luka, bisa berpegangan bertopang, semuanya pergi. Yang berbaring di bawah peti jenazah bersama saya, yang menjalani misi KKR, semua pergi. Semua pergi begitu saja. Kitab Ayub ditulis di dalam kehidupan kita. Saya merasakan kehidupan Ayub itu. 11 tahun itu pada akhirnya selesai. 28 Agustus 2022 itu selesai. Tuhan berkata kepada saya, hidupmu dihancurkan dari kematian. Kematian yang kuizinkan menghancurkan semua area hidupmu terputus sampai semuanya ditebang, dan yang tersisa hanya akarnya, tidak nampak lagi atasnya. Saya terhilang 11 tahun ini. Lalu Tuhan berkata, oleh karena kematian, aku mengembalikan semuanya lewat jalan kematian. Maka dipilihnya bagi saya seorang istri, seorang wanita yang melewati kematian. Sudah lebih dari 3 kali ancaman kematian, dari mulai kanker payudara, makronis, bahkan mobil terbalik. Kematian itu 3 kali Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus menyempurnakan seorang wanita untuk mendampingi hidup saya di musim yang bagian terakhir ini. Saya berkata di dalam Tuhan, beberapa waktu di kota Surabaya ini Tuhan berkata, yang pertama pesankan kepada umatku, simpati dan sungkan bisa mematikan hidupmu. Saya bersyukur sekali. Kenapa? Saya tidak hidup dari kasihannya Pak Johan, hidupnya kok gitu. Saya tidak hidup dari kasihan manusia. Saya bersyukur sekali di jalan 11 tahun memikul salib ini, membesarkan anak-anak saya. Saya menerima banyak sekali fitnahan, hujatan, kata-kata yang tidak menyenangkan, ada banyak penilaian negatif, salah tafsir atas hidup saya. Saya bersyukur atas semua itu karena memicu saya untuk lebih cepat sembuh di jalan-jalan penderitaan yang mengerikan ini.
Seperti Yesus memilih berdiam. Saya banyak berdiam 11 tahun ini. Saya banyak sembunyi, banyak berdoa, banyak berpuasa, banyak menjalani hidup tanpa pernah memusingkan perhatian dan pujian manusia. Saya belajar atas semua ini Bapak Ibu, dan 11 tahun ini mengerikan sekali. Dan saya temukan bahaya terbesar di dalam kehidupan kekristenan ini adalah mengasihani diri sendiri. Bahaya di dalam kekristenan ini adalah mengasihani diri sendiri. Anak-anak Tuhan harus belajar keluar dari proses, menangkan proses, kalahkan keputusasaan, kalahkan penderitaan, kalahkan kemiskinan, kalahkan berbagai penghakiman, berbagai-bagai kata orang. Maka Ayub berkata, aku selama ini mengenal dia dari kata orang. Berhentilah hidup dari kata orang, karena kata orang akan menghancurkan jalan-jalan masa depan di dalam hidup kita. Nah Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ini sudah waktunya kita belajar jangan meniru apa yang terjadi di dalam kitab suci sebagai peringatan kepada kita. Tentang keuangan ada Yudas Iskariot sebagai peringatan. Tentang mulut yang busuk, perkataan yang najis, perkataan yang menghakimi, ada Simei di dalam kitab suci. Ada orang-orang yang ditaruh dalam kitab suci sebagai peringatan bagi kita. Jangan menilai segala sesuatu menurut covernya. Jangan menghakimi sesuatu menurut sampulnya. Karena hidup belum berakhir, buku belum selesai ditulis. Marilah meraih firman Allah, meraih kasih, untuk belajar memberikan dalam hidup ini kasih sayang bagi saudara-saudara seiman. Untuk belajar dengan tersembunyi menolong orang-orang yang berkesusahan. Untuk menghibur ada di dekat mereka orang-orang yang menderita, orang-orang yang penuh air mata. Tugas kita di muka bumi hari ini untuk sedikit berkata-kata, lebih banyak berbuat amal, lebih banyak berbuat kebaikan, lebih banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang memuji nama Tuhan. Ini waktunya Bapak Ibu. Karena itulah kata di dalam kehidupan ini selesai sudah ketika kita mengikuti arus kehidupan pergaulan yang rusak. Kita tidak tahu persoalan, kita ikut campur, kita ikut menghakimi, bahkan kita tambah-tambahkan apa yang sudah tidak baik. Terus kita ulang dan kita menjadi duta-duta setan, menyebarkan ada banyak hal negatif di muka bumi. Mari mulai hari ini saya berdoa dalam anugerah Tuhan yang besar, kita hentikan semua ini. Jangan izinkan semua ini terjadi lagi. Kenapa? Karena sudah waktunya di muka bumi ini, seisi muka bumi ini, transformasi Tuhan terjadi. Tadi pagi Tuhan datang kepada saya dan berkata tentang Azusa Street. Saya sangat terkejut sekali. Mengapa Bapak Ibu? Karena beberapa tahun yang lalu ada banyak hamba-hamba Tuhan yang dipakai pada waktu dan generasinya. Beberapa senior ini sudah pulang ke sorga. Mereka berkata, orang ini dari Bandung akan turun ke ibu kota, dari ibu kota akan bawa api ke kota-kota, sampai bangsa-bangsa, tentang hidup saya, tentang pelayanan saya. Bahkan masih ada audio rekamannya. Seorang nabi Tuhan berkata, orang ini akan memulai kegerakan kerasulan, kegerakan gereja mula-mula. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, semua itu tersimpan begitu lama. Dan saya tidak menyangka bahwa prosesnya untuk menjadi seseorang yang diperlengkapi Tuhan, yang dipercayakan Tuhan, amat berat prosesnya Bapak Ibu. Ini satu hal yang saya boleh sharingkan. Hidup di dalam kekristenan ini, kalau kita tidak memiliki iman seperti Ayub, iman yang teguh, istri bisa berkata, sudahlah, kamu udah selesai, udahlah kamu udah tua, sudahlah kamu tidak ada harapannya lagi, sudahlah kutuki Tuhan, sudahlah mimpi-mimpi itu tidak usah terus lagi, sudah. Tidak guna semua itu. Kalau kita tidak punya iman seperti Ayub, iman yang mengenal Tuhan, iman yang bertahan, iman seorang kepala, kita akan hancur sebelum menggenapi apa yang Tuhan hendak beri di dalam hidup kita. Saya mengalami ada banyak hal dilema, tetapi saya belajar untuk berkata, saya berpegang firman Allah. Saya percaya sepenuhnya kepada Yesus. Sekalipun jalan-jalan hidup saya 11 tahun yang lalu mengerikan sekali. Hal baik datang dalam 2-3 jam, hal celaka datang berbulan-bulan.
Hal yang menyenangkan datang hanya sekejap. Dan tiba-tiba setan kirim duta-dutanya, fitnah masuk. Saya mengalami lagi yang namanya penolakan. Bersyukur pada Tuhan. Rohnya yang kudus itu mendampingi. Bersyukur pada Tuhan. Semua penglihatan hidup saya ketika Tuhan berkata, nak lewati goa yang ini. Jalan kasih. Buku dalamnya kasih Yesus merupakan sebuah tugu hidup saya ketika Tuhan berkata, bagian hidupmu, pelayananmu mendasarinya adalah kasih. Saya tidak pahit sama sekali, saya tidak benci sama sekali, dan saya masih hidup seperti yang dulu. Maka ketika Tuhan memulihkan akan hidup saya, mengkaruniakan kepada saya seorang istri, dan semua ini mulai Tuhan nyatakan bahwa ini semua adalah kemuliaan proses di balik panggilan Tuhan yang besar. Supaya apa? Supaya kemenangan hidup saya, supaya kelimpahan yang diberikan kepada saya, itu dasarnya kasih Yesus bisa terimpartasi kepada umat Tuhan. Kemarin Tuhan beri kesempatan istri saya untuk melayani, untuk berdoa dan bernubuat bagi umat Tuhan. Bahkan saya melihat dan merekamnya. Ketika dia tumpang tangan, lalu dia berkata pada seorang ibu, oh, pada tubuhmu ada sakit. Pada bagian tubuhmu ada bagian yang sakit. Ibu itu langsung berkata, aku sakit perut. Lalu ditumpanginya tangan. Kami melihat air mata, kami melihat ketajaman. Dan ketika dia menaikkan pujian, dia menaikkan penyembahan, Tuhan hadir. Tuhan hadir. Dan saya berpikir, untuk apa Tuhan meminta istri saya kemarin mengambil bagian di dalam pelayanan di sebuah persekutuan doa di Surabaya. Pagi ini dia menyelesaikan semuanya dan dia berkata, ingat Azusa Street. Dengan seizin pimpinan gereja GBI Anugerah Sulung, saya minta istri saya membawa catatan hidup saya 11 tahun ini menjadi sebuah buku. Ini buku berat sekali. Total halamannya hampir 700. Ini sebuah buku. Ini tidak diperjualbelikan. Karena inilah disertasi hidup saya 11 tahun ini. Dan ini adalah karya penulisan di sekolah teologi pertama di dunia tentang 5 jawatan. 5 jawatan di dalam buku ini. Ini adalah pertanggungjawaban saya untuk menyelesaikan gelar doktoral saya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ini saya bawa ke Surabaya bukan untuk dipertunjukkan, bukan. Karena dari 4 doktor penguji, mereka berkata, bila sudah selesai disertasinya kami minta salah satu doktor pengujinya tinggal berdomisili di Surabaya. Jadi ini saya bawa dan sempat keliling berapa hari karena belum sempat disampaikan ke dosen penguji. Di dalam buku ini ada 3 tokoh yang Tuhan beritahukan kepada saya. Yang pertama tentang seorang abdi Allah yang bernama Smith Wigglesworth, seorang rasul iman. Beliau mendasari pelayanannya dengan perbuatan-perbuatan iman, mukjizat iman yang luar biasa. Lalu Tuhan memerintahkan saya untuk melihat dari Smith Wigglesworth. Ternyata saya temukan suatu garis iman kepada Pastor Smith. Lanjut Tuhan beri jatuh kepada Pastor Kenneth E. Hagin, seorang rasul iman juga yang lumpuh pada masa kecilnya dan dipakai pada masanya. Dua-duanya sudah almarhum. Dan ketika bagian ketiga Tuhan perintahkan saya menemukan buku melengkapi penulisan disertasi ini, saya menemukan seorang hamba Tuhan lagi yang merangkum tentang apa yang disampaikan, dipesankan Tuhan melalui Smith Wigglesworth dan Pastor Kenneth E. Hagin, yaitu Dr. Morris Cerullo. Di dalam buku ini rangkuman imannya ada. Dan ternyata semua itu Tuhan perintahkan kepada saya untuk menerima impartasi 3 generasi ini. Dan saya terima bagian ini. Saya selesaikan semua dan proses hidup saya selesai 4 Agustus 2022. Saya menerima wisuda sebagai doktor teologi. 28 Agustus 2022 di wisuda lagi, menyambung pernikahan hidup saya, lengkap perjalanan pelayanan ini. Lalu Tuhan perintahkan saya masuki kota Pahlawan, masuki kota Surabaya, bawa kegerakan gereja mula-mula. Api 5 jawatan ini mulai dari kota ini, sebab Surabaya kata Tuhan adalah Yerusalem Indonesia. Dan tadi pagi dia berkata, nak, Azusa Street, ada apa dengan Azusa Street? Karena Smith Wigglesworth
berkata 100 tahun lebih sesudah kegerakan Azusa Street akan ada pencurahan roh besar-besaran di muka bumi, di mana kemuliaan Tuhan akan meliputi dan memenuhi bumi ini, akan menyambut kedatangan Yesus kedua kali. Bapak Ibu, kegerakan Azusa Street pada masa itu, kekristenan di muka bumi diperkirakan hanya 80 juta jiwa. Ternyata satu kegerakan di Azusa Street, seisi bumi ini terjadi tuaian. Jumlah jiwa kekristenan di muka bumi mencapai 500 juta. Ada 7-8 kali lipat pertambahan jumlah jiwa di muka bumi. Terang Tuhan mulai dari kegerakan Azusa Street. Dan hari ini Tuhan mendasari buku ini, disertasi ini untuk saya implementasikan mulai dari kota Surabaya. Dan ternyata di Azusa Street ada satu jalan yang sangat terkenal. Jalan itulah nama istri saya ditulis. Jalan itu disebut Angel Walks. Dan saya terkejut. Bukan suatu kebetulan saya dikaruniakan istri lagi yang bernama Angel. Angel Leo Yehuda. Kegerakan musimnya ini adalah musim raja-raja pada masa kegerakan hujan akhir menjelang kedatangan Tuhan. Mari kita semua masuki kemenangan dan kelimpahan dari apa yang Tuhan kehendaki ini, Bapak Ibu. Jangan izinkan apapun merebut di dalam hidupmu. Nah, bagian kedua kita sambung ayat berikutnya. Ayat 17, 1 Petrus 1 ayat 17. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bercela dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu, Ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Iman yang tertuju kepada Yesus, ini Tuhan pesankan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita mau coba jujur, mau refleksi hidup, kita mau membedah manusia roh kita akan menemukan sebenarnya kekristenan kita ini seberapa karat kualitasnya. Apakah mencapai 24 karat ataukah sedang sekarat hari ini? Kita akan melihat kedalaman hidup kita melalui apa? Melalui apa yang terikat, tersimpan di hati kita. Usia boleh bertambah, hati belum tentu merdeka, Bapak Ibu. Ada banyak di antara kita takut mati. Ada banyak di antara kita ketakutan kehilangan uang, takut nggak pegang uang. Banyak di antara kita takut akan masa depan, khawatir akan hidupnya, khawatir mau ini mau itu. Ada banyak kekhawatiran hidup mendera kita. Karena kita tidak pernah tertuju dan terfokus kepada Yesus. Kita tidak pernah ingat kitab suci pesankan usia manusia hanya 70. Dan kalau kuat 80 tahun. Lebih dari itu isinya penderitaan. Karena itulah Tuhan pesankan, selagi hidup, selagi ada kesempatan, selesaikan semua hal yang belum lunas dalam hidupmu. Selesaikan bagian-bagian yang belum sempurna, bagian-bagian yang berhubungan dengan Tuhan, bagian-bagian yang berhubungan dengan sesama, bagian-bagian yang berkaitan dengan generasi keturunan. Ini kesempatan. Dan usia manusia hari ini tidak ditentukan oleh, oh yang tua mati duluan. Tidak ada lagi bagian-bagian seperti itu. Semua orang hari ini harus berjaga-jaga karena tidak tahu siapa yang disambut malaikat maut lebih dulu. Nah, Bapak Ibu, saya temukan di dalam tulisan yang lain pada ayat 17 dalam versi NIV, Bapak Ibu, sangat menarik. Saya coba bacakan dalam bahasa asli NIV-nya. And if you address as Father the one who impartially judges according to each one's work, live out the time of your temporary residence here in reference
Ya kurang lebih seperti ini secara bahasa Indonesianya. Dan jika Anda menyebutnya sebagai bapak yang secara tidak memihak menilai menurut pekerjaan masing-masing, hidupkanlah waktu tempat tinggal sementara Anda di sini, di dunia ini, dengan hormat. Jadi ada satu kesimpulan dari tulisan NIT berkata, live in reverence, hidup dengan hormat. Ini Tuhan pesankan. Hidup dengan hormat, mengakhiri hidup dengan terhormat. Anak cucu menguburi kita, melepas kita kembali ke perut, ke kandungan rahim muka bumi ini dengan kehormatan. Saya menyelesaikan bagian hidup pertama saya 11 tahun yang lalu. Ketika saya minta rekan-rekan hamba Tuhan, bahkan perwakilan sinode untuk ambil bagian dalam prosesi kematian dari rumah duka sampai penguburan, saya tidak menyangka bahwa saya diberi salib yang lebih berat dari banyak hamba di muka bumi ini. Karena ketika di lahat, di liang kuburan, di pusara itu, peti jenazah itu masih di atas lubang itu. Pendetanya berkhotbah sangat lama, lalu tiba-tiba dilihat jam dan dilihat tiketnya, ternyata jaraknya tinggal 1 jam. Lalu dia berkata, Pastor Johan, sorry, ini jam pesawatnya mepet. Dia pamit, dia pergi. Saya berdiri seorang diri di tengah banyak hadirin dan keluarga, melihat peti jenazah istri saya. Lalu Tuhan berkata, nak, aku mau engkau sendiri yang mengembumikan istrimu. Jadi Bapak Ibu, saya salah satu hamba Tuhan yang memimpin prosesi kematian istri saya sendiri. Bayangkan betapa kepedihan hidup melayani kematian orang yang kita cintai dan mengembumikannya, menguburkannya, memimpin upacaranya. Maka dari kematian itu Tuhan bangkitkan seorang wanita yang juga harusnya mati. Melalui pelayanan saya dihidupkan lagi, hari ini ada di sisi saya dan akan membawa Angel Walks ini berjalan dari mulai kota Surabaya ini. Saya berdoa dalam anugerah Tuhan yang besar. Setiap telinga, setiap umat Tuhan di kota Surabaya harus memahami, ini sudah waktunya kita tidak lagi membangun tembok-tembok, membangun segala bentuk keegoisan rohani dan berkata ini punyaku, ini gerejaku, ini PD-ku, ini kebenaranku, ini doktrinku, ini kekayaanku. Sudah waktunya kita mengembalikan Yesus yang terutama, untuk mengambil kepentingan Yesus dan menyerahkan semua bagian untuk Yesus dimasyurkan selagi kita hidup. Sudah waktunya kita berpegangan tangan apa yang kita punya. Sebagaimana gereja mula-mula, yang ada padaku bukan milikku, mereka letakkan di kaki rasul-rasul. Lalu kitab suci tidak menuliskan, maka rasul-rasul membuka deposito, membeli mobil mewah, memperkaya hidupnya pakai baju bermerek. Tidak ditulis di sana. Kitab suci berkata, rasul-rasul membuka pelayanan meja untuk memberi makan orang-orang miskin. Dikatakan mereka bergerak, kemudian menarik diri untuk fokus doa dan fokus dalam pengajaran firman. Supaya apa? Supaya umat Tuhan didewasakan. Supaya umat Tuhan mengalami terobosan dan kemenangan. Supaya umat Tuhan hidup di muka bumi ini, hidup dengan kelimpahan. Sebab kitab suci berkata, kamu bukan ekor tapi kamu kepala. Kamu akan terus naik dan tidak menjadi turun. Bila ada sesuatu yang masih salah di dalam kehidupan, kitab suci mengajarkan kepada kita, kita harus berkumpul di tengah orang-orang yang diurapi, orang-orang yang hidupnya benar, hidup takut akan Tuhan, dan mereka akan mengolesi minyak, yang sakit akan sembuh. Semua persoalan hidup kekusutan Tuhan akan uraikan kepada kita. Ini musimnya, ini waktunya sudah tiba di muka bumi, dan Tuhan memilih kota Surabaya. Surabaya, Surabaya. Saudara nggak ingat lagu tempat kelahiran saudara? Surabaya, oh Surabaya, oh Surabaya. Tuhan pilih kota ini. Dan ini kota mau jadi kenangan hanya berdarah-darah zaman penjajahan, ataukah saudara mau create, membuat sejarah baru, Surabaya menjadi tempat kemuliaan Tuhan, di mana beragam bangsa datang untuk mencari Tuhan, dan menjadikan Surabaya sebagai asusannya. Kota kenangan takkan terlupa. Apakah kita hanya mau dilahirkan di sini dan kita rutinitas hanya ibadah datang, hidup seperti ini? Apakah kita tidak mau menyambut
Suatu kemuliaan yang besar yang mulai Tuhan curahkan di muka bumi. Saya memikulnya, tidak menyenangkan untuk menerima tongkat dari Tuhan ini, tetapi sudah selesai. Sekarang tinggal tongkat ini. Apakah setiap anak-anak Tuhan mau sama-sama bersama dengan Dr. Johan LDS? Nama saya hari ini adalah Dr. Johan LDS. LDS artinya 5 jawatan di Surabaya. LDS artinya Lur Johan Service. Keluarga Johan, kegerakan roh Tuhan melalui keluarga Johan untuk membawa api Tuhan. Untuk kegerakan gereja mula-mula masuk atas kota-kota, pulau-pulau, bahkan ke bangsa-bangsa. Belanda yang pernah mengirimkan misionaris ke Indonesia, hari ini di Belanda, satu gedung isinya hanya 2-30 orang-orang yang sudah lanjut usia. Anak-anak muda tidak tertarik ke gereja. Sudah waktunya Indonesia mengembalikan budi daripada Belanda. Hari ini tidak sedikit di antara kaum keluarga kita yang lansia masih bisa Holland Spreken, masih makan brood dalam hidup mereka. Sudah waktunya untuk mengingatkan anak cucu membalas budi Belanda, mengirim misionaris ke Belanda. Sudah waktunya hari ini semua kita untuk meresponi panggilan Allah di kegerakan musim hujan akhir ini. Haleluya. Mari kehormatan Tuhan yang besar ini Bapak Ibu sama-sama kita tangkap, sama-sama kita ambil jadi bagian hidup kita. Karena tidak setiap musim datang dalam kehidupan. Saya berdoa di muka bumi yang begitu besar kehormatan Tuhan, begitu banyak wanita yang diperkirakan jumlah wanita melebihi 3 kali 4 kali lipat jumlah pria. Ternyata Tuhan pilih saya hanya seorang wanita yang sudah mati untuk mendampingi seorang Dr. Johan. Saya percaya ini bukan wanita biasa. Ini adalah seseorang simbol profetik, angel walks atas Indonesia. Dan saya berdoa semua anak-anak Tuhan yang terpanggil ambil bagian di dalam Wanita Allah Penolong Sepadan, di mana pemulihan kaum wanita harus mendasari kegerakan gereja. Bu Angel akan bawa api ini turun dari kota Surabaya ini. Mari semua kaum wanita bangkit. Mari semua kaum wanita sudah waktunya untuk kita memenangkan keluarga kita. Mari semua wanita sudah waktunya mentransformasi keluargamu lebih dulu. Yerusalem hidupmu harus engkau menangkan lebih dulu. Supaya apa? Supaya kita jangan berkoar-koar di sana sini, supaya jangan kita mewartakan firman sementara orang lain di belakang mentertawakan kita. Kenapa? Karena yang di ladang kita sendiri tidak terurus. Dr. Johan membaptis orang tuanya sendiri. Dr. Johan membaptis adik-adik kandungnya sendiri. Dr. Johan membaptis banyak orang di dalam perjalanannya. Dan semua yang dibaptis dikembalikan ke gereja lokal terdekat dari jiwa-jiwa baru yang dibaptis. Saya adalah seorang hamba Allah yang tidak terikat dengan jumlah jiwa. Saya melakukan perintah Tuhan, memenangkan banyak jiwa dan mengembalikannya ke gereja-gereja Tuhan. Bagi seorang Dr. Johan, semua gereja adalah saudara. Semua gereja adalah kepunyaan Yesus. Dan semua gereja layak menerima tuaian jiwa-jiwa di akhir zaman. Haleluya. Nah Bapak Ibu, bagian yang terakhir 1 Petrus 1 ayat 22, kita tutup bagian ini. 1 Petrus 1 ayat 22. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Hidup kudus melalui cara taati firman. Firman mengajarkan kita untuk mengasihi dengan tulus. Firman mengajari kita jangan mencuri, jangan berbuat jahat, jangan berbohong, jangan bersaksi dusta. Firman mengajarkan kita untuk hormat kepada orang tua. Saya mendasari kehidupan keluarga saya kembali. Meskipun saya punya satu anak tiri, itu sudah seperti anak kandung. Dan Bapak Ibu bisa melihat suatu contoh bukti. Silakan mampir ke rumah Dr. Johan. Lihat 3 anak saya, itu karibnya melebihi saudara kandung. Kenapa? Karena sini sudah waktunya semua restorasi family, pemulihan keluarga terjadi atas kehidupan orang-orang Kristen. Karena berkat Tuhan dicurahkan ketika ada kerukunan. Keharmonisan berkeluarga mendasari berkat Tuhan. Berkat Tuhan hanya tercurah apabila anak cucu kita, rumpun keluarga kita, persaudaraan kita akur. Tidak ada lagi silang sengketa, tidak ada keributan, berebut harta, berebutan ini, tidak lagi terjadi. Hentikan semua itu. Yang menjadi bagianmu kamu ambil, yang bukan jangan kau sentuh. Kesadaran dan tanggung jawab seperti ini diperlukan di akhir zaman.
Dan karena itulah Bapak Ibu, karena mentaati firman, saya mengajari anak-anak saya kitab suci secara murni. Kami tidak lagi bawa anak-anak kami seperti umat, ribut soal persepuluhan. Anak-anak kami tidak lakukan itu. Mereka mendasari hidupnya dengan kesadaran dari usia mudanya. Keuangan mereka atur, hak Tuhan mereka kembalikan. Mereka tergerak memberkati, bagi ke panti asuhan, panti jompo, mereka lakukan. Mereka tergerak menyenangkan hati orang-orang yang diurapi, hamba-hamba. Mereka kirim bunga, kirim kue, kami tidak larang. Kenapa? Kami mengajari anak-anak sejak masa mudanya untuk taat firman. Dan anak-anak muda hari ini akan berbeda dengan anak-anak saya kalau kita tidak kembali ke firman. Anak-anak saya belum pernah pacaran. Yang pertama adalah seorang calon sarjana hukum, diperkirakan Maret April tahun depan akan menyelesaikan S1-nya. Kemarin sudah menyelesaikan sidang proposal. Tuhan berkata, nak pergi dampingi. Saya berpikir, apa ini Tuhan? Jadi ketika dia sidang proposal, saya duduk di depannya. Tuhan berkata, doakan, akan terjadi sesuatu. Saya berdoa dan saya melihat anak saya menangis di meja sidang S1. Dosen-dosen hukum penguji itu menguji dan anak saya menangis di situ. Saya melihat air mata putri saya. Ada sesuatu mengalir di hati saya. Lalu Tuhan berkata, ingat akan aku nak, bahwa firmanku berkata, kamu pasti berhasil, anakmu pasti berhasil. Lalu Tuhan ingatkan saya menyelesaikan doktoral saya cum laude dengan IP 3,81. Jadi saya berkata, saya tunjuk jari saya di tengah celah pintu, putriku Rehwel Natalia El Johan, engkau pasti berhasil. Sebentar kemudian dia keluar dari ruang sidang, dia menangis, Pak, gawat Pak, gawat. Gak tahu Cece terus apa enggak. Lalu saya tunjuk mukanya dengan jari Nabi. Nah, kamu pasti berhasil. Tuhan sudah berfirman, pasti berhasil. Tapi Pak, tidak ada tapi. Cece itu didampingi sama senior dengan dosen begini, tiba-tiba terjadi begini. Tidak. Biarkan, karena jalan hidup kita kadang depannya tidak lurus. Tapi kalau Tuhan sudah berfirman, Tuhan akan transformasi di kesempatan kedua. Nanti sidang final kamu akan jadi seseorang yang jadi panutan. Karena padamu ada kualitas Tuhan yang luar biasa. Dia masuk lagi, masih menangis. Kemudian dia keluar, dia tertawa, dia tersenyum. Dia berkata, Papa, aku lulus. Jadi anak saya menyelesaikannya dengan air mata. Putra Bu Angel juga, anak saya yang kedua, sudah menyelesaikan magangnya 2 bulan di Plaza Indonesia. Februari dia akan diwisuda. Rehwel dihukum dengan IP 3,73, Richie dengan IP 3,99. Dukung doa semoga memecahkan rekor Universitas Indonesia anak Tuhan. Anak tiri Pak Johan yang sudah jadi anak kandung, ternyata dengan figur papa yang baru dia bisa berprestasi. Dan yang bungsu mengejar ketinggalan, IP-nya 3,3. Tahun berikutnya akan sarjana hukum juga. Nah Bapak Ibu, ini Tuhan pesankan. Hidup dengan kehormatan, taati Tuhan, dan jangan hidup dari kata orang. Ini Tuhan pesankan kepada kita pada kesempatan ini. Selesaikan apa yang belum engkau kerjakan selagi ada kesempatan hidup. Jangan tunda-tunda kebaikan. Apa yang menjadi bagian Tuhan, kembalikan ke Tuhan. Apa yang menjadi bagian hidupmu yang belum selesai, engkau harus selesaikan tuntas. Dan adalah kehormatan besar saya dapat dari Pastor Siani. Dikatakan hari ini ada yang kirim kue touch 3 tingkat. Kuenya sudah ada di tengah-tengah kita. Warnanya warna kue touch pernikahan. Katanya juga ada yang ngasih tumpeng. Saya juga memenangkan tumpeng di Bayangkara Cup, Kapolsek Cup kemarin. Katanya juga ada yang kirim makanan. Hari ini adalah celebration kemenangan Kristus mulai dari kota Surabaya. Amin. Dan saya berdoa dalam anugerah Tuhan yang besar. Yang terdahulu jadi terkemudian. Yang tersembunyi akan mendahului semua. Karena yang tersembunyi adalah orang yang diproses untuk hal yang lebih besar. Mari, izinkan saya bersama istri, bersama dengan Pastor Syani dan para pemimpin gereja, bila ada di antara Bapak Ibu yang ternyata anniversary, betul ya Bu Pendeta Syani, ada yang anniversary, izinkan kami melepaskan impartasi kesehatan, kelimpahan dan kebahagiaan hidup ini.
Mari kita bangkit bersama-sama. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, kasih setiamu di dalam hidupku. kami bersyukur. Berat. Ini ya berat. Kami bersyukur kasih setiamu di dalam hidupku. Terima kasih buat pelayanan Bapak Dr. Pendeta Johan ya.